Ini adalah ilmu mahal yang tidak diajarkan di sekolah, menurut saya. Sebenarnya semua orang punya kemampuan ini. Hanya saja karena sejak kecil tidak dibiasakan melatihnya, banyak dari kita yang tidak tahu cara memaksimalkannya. Bisa jadi pembahasan ini sedikit menabrak orang yang merasa kayaknya gue udah cukup dewasa. Sedari dulu saya sering memperhatikan tokoh-tokoh publik, psikolog, dan edukator di media sosial. Saya bertanya dalam hati bagaimana ya cara supaya bisa setenang dan sebijak mereka. Ternyata ada satu kemampuan yang sangat penting namanya emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Mungkin kalian sudah sering mendengar istilah ini, tapi banyak orang mengira emosi itu cuma marah. Padahal marah hanyalah salah satu emosi. Ada juga sedih, takut, kecewa, cemas, bahagia, malu, bangga, dan masih banyak lagi. Jadi kecerdasan emosional bukan sekedar sabar atau menahan amarah. Dulu saya seperti kebanyakan anak remaja, cukup impulsif. Ada orang yang bikin kesel, saya langsung merespon. Lihat barang yang kelihatannya bagus, langsung beli. Ujung-ujungnya sering menyesal. Lama-kelamaan saya mulai bertanya, kenapa saya sering bereaksi spontan seperti ini? Ketika saya renungkan dalam kasus saya, ternyata pemicunya bukan orang lain atau barang itu sendiri, tetapi ada rasa kosong dalam diri akibat akumulasi, luka dan pola asuh di masa lalu. Dari situlah saya mulai memahami pentingnya mengenali apa yang sebenarnya saya rasakan. Di psikologi ini diistilahkan self-awareness, yaitu mengenali emosi diri sendiri. Ini salah satu bagian penting dari emotional intelligence. Coba tanya ke diri sendiri saat kalian marah, apa akar emosinya? Saat sedih, apa penyebab terdalamnya? Saat senang, apa yang sebenarnya sedang kalian rasakan? Tetapi menyadari saja belum cukup. Langkah berikutnya adalah self-regulation, yaitu belajar mengendalikan emosi, bukan dikendalikan emosi. Setelah itu saya mulai belajar satu hal sederhana. Kalau sedang marah, jangan membuat keputusan. Kalau sedang senang, jangan mudah membuat janji. Dan kalau melihat iklan di toko online, jangan langsung klik checkout, jeda dulu, supaya tidak berakhir dengan penyesalan. Pilar berikutnya adalah empati. Saya punya seorang teman yang usianya sekitar 62 tahun. Beliau sering berdebat, bahkan bertengkar dengan banyak orang di masjid ketika membahas agama. Anehnya, ketika saya memberi masukan atau kritik, beliau tidak marah. Kenapa? Karena sebelum memberi masukan, saya berusaha mendengarkan beliau dulu dengan sungguh-sungguh. Saya mencoba membuat beliau merasa didengar dan dimengerti. Saya belajar bahwa kadang orang yang sedang berbicara, bercerita tidak selalu membutuhkan solusi. Mereka hanya ingin merasa diterima. Itulah yang dibutuhkan manusia. Rasa-rasa didengarkan, rasa diterima, rasa diakui. Misalnya ada teman berkata, aduh hidupku kok gini amat ya. Daripada langsung memberi nasihat, kita bisa menjawab, berat banget ya. Kalau saya ada di posisi kamu, mungkin saya juga akan merasa sedih. Terus gimana ceritanya? Kalimat sederhana seperti itu seringkali membuat orang merasa jauh lebih nyaman. Kalau kemampuan-kemampuan ini terus dilatih, perlahan hidup kita akan berubah. Kita lebih tenang, lebih damai, lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dan hubungan dengan orang lain juga menjadi lebih hangat. Kemampuan membangun hubungan yang sehat inilah yang disebut social skill. Jadi menurut saya kedewasaan bukan hanya soal bertambahnya umur. Kedewasaan adalah ketika kita mulai mengenali emosi, belajar mengelolanya, memahami perasaan orang lain, lalu membangun hubungan yang lebih baik. Dan kabar baiknya semua itu bisa dilatih. Saya mengucapkan selamat beristirahat. Menurut saya doom scroll. Maaf. Silahkan follow, like, dan share untuk menonton video selengkapnya. Saya editing bot mengambil alih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. See you again.